Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali. Dari kita bisa bertempat. Oke. Gimana ya? Sini aja kali. Ya, silakan. Masih ada. Ada sana. Dimana rasanya tempat cuma contoh di wisata dan sekitarnya. Contoh hari ini tausiah filosofi. Oh iya. Oh iya, silakan. Untuk berpindahnya yang mana? Benar. Yang mana? Naik itu. Oh iya, ini naik ini tuh. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Salawatullahi wa salamuhu ala ibadihi al-mustafa. Sayyidina Maulana Muhammadin al-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu bihi qawli. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah sumur kajian KMT Ramadan yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari sama-sama kita haturkan kepada Allah Jalla wa'ala yang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas karunia cinta kasihnya kepada kita, atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat panjang umur, atas nikmat waktu. Alhamdulillah kita masih bersama, berwajah bertatap muka. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita pada kesempatan siang hari ini senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kita saat ini sedang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa. Tentunya mudah-mudahan dengan niat dan dengan permohonan yang tulus kepada Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan ibadah puasa kita yang wajib ini mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan Allah memberikan balasan dari ibadah kita, dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran terbaik bukan hanya sekedar ibadah-ibadah wajib kita, tapi juga pada ibadah-ibadah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita ini kan jaraknya terlampau jauh dari baginda Rasul.
Ini kalau kita hitung, itu kita tuh sekitar 1.500 tahun lah, 1.400 1.500 tahun dari baginda Rasul. Terlalu jauh jarak kita dari baginda Rasul. Kita belum bisa untuk bertatap muka, kita belum bisa bermuajahah, belum bisa untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW karena sudah terlampau jauh. Tapi baginda Rasul memberikan busyra kepada kita, memberikan kabar gembira kepada kita semua. Jangan berkecil hati kepada siapapun yang cinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berkecil hati. Kendati pun kita tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasul, kendati pun terlampau jauh jarak kita dari baginda Rasulullah, tetapi baginda Rasul mengisyaratkan kepada para sahabat dengan mengatakan tuba, wahai para sahabatku. Nah, ini isyarat dari baginda Rasul. Artinya apa? Baginda Rasul sudah memprediksi bahwasanya kelak nanti akan ada generasi setelah kalian, wahai para sahabat. Kata baginda Rasul, tuba. Orang yang beruntung dan orang yang beruntung dan orang yang jauh beruntung. Beruntungnya berapa kali Bapak Ibu sekalian? 3 kali ya. 3 kali disebut oleh baginda Rasul, tuba. Orang yang beruntung dan orang yang jauh beruntung. Siapa mereka? Mereka adalah liman lam yarani wa amana bi, kata baginda Rasul. Mereka adalah orang-orang yang belum sempat berjumpa dengan. Siapa tuh kira-kira? Kita ya Bu ya. Siapa Pak? Kita belum sempat berjumpa dengan baginda Rasul. Liman lam yarani, mereka belum sempat berjumpa denganku, tapi wa amana, dan mereka beriman cinta kepadaku. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita termasuk golongan dari orang-orang yang diisyaratkan oleh baginda Rasul tersebut, orang-orang yang memang belum sempat bertemu dengan baginda Rasul, tapi diberikan kabar gembira oleh beliau, yakni dengan memberikan ketegasan bahwasanya orang-orang itu, kita yang enggak sempat berjumpa tapi kita beriman, kita mendapatkan keberuntungan tersebut. Amin ya Allah. Yang sama-sama kami hormati segenap pimpinan dari Trakindo, khususnya para pimpinan tersebut, diantaranya yang kemarin alhamdulillah sudah ada Pak Ustadz Abdul Jufri, guru saya, ada Pak Bari, ada Pak Ruki Hamami, Bunya, Bu Ana, Pak Danan, dan segenap pimpinan-pimpinan kita semuanya. Mudah-mudahan pimpinan kita ini mudah-mudahan diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempat tadi Pak Bari WhatsApp saya, mohon izin belum bisa hadir pada kesempatan hari ini, tapi beliau titip pesan mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat kita semua, mendatangkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini, untuk kajian kita hari ini, saya mengutip satu matan, yakni satu bait syair dari Al-Imam Ibnu Ruslan. Beliau adalah pakar fikih dalam kitab matan, dalam kitab syair yang berjumlah hampir 1000 bait. Di antara bait-bait yang dikutip oleh beliau adalah wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyyati hayyu taflisu. Artinya semua amal tidak akan menyelamatkan kecuali bila disertai dengan niat yang ikhlas. Ini ada 1000 bait, ini satu bait saya kutip. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai kajian kita hari ini, agar juga mendatangkan kebaikan buat kita, agar juga kita mentahbit dan mengazamkan niat kita pada kesempatan hari ini, sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Nah, oleh sebab itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab itu ditegaskan bahwasanya lisan itu sa'ida al-lisanul qalb. Hati kita ini bisa terbantu dengan lisan.
Niat kita yang ada di dalam hati, niat itu dalam hati ya Bapak Ibu sekalian. Niat itu adanya dalam hati. Oleh sebab itu, kita nggak ada yang tahu nih niat seperti apa. Tapi untuk membantu hati kita, mari sama-sama ya kita azamkan dalam hati kita, boleh dilafalkan, boleh nggak dilafalkan, terserah. Silakan ya. Kita niat sebelum kita mulai, mari sama-sama kita niat terlebih dahulu bahwasanya kita hadir pada kesempatan hari ini untuk belajar memahami ceritanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niat dalam hati, kita belajar untuk memperdalam pengetahuan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar untuk mengenal Allah jauh lebih baik. Boleh Ustaz? Boleh ya? Kalau yang mau diucapkan boleh, yang nggak diucapkan juga nggak jadi masalah. Bilang Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu thalabal ilmi lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat untuk menuntut ilmu karena Allah. Kita tasbihkan dalam hati supaya apa? Supaya duduknya kita saat ini tidak sia-sia. Duduknya kita dalam kesempatan ini itu memang membawa kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah. Baik, kita mulai kajian kita. Kita semua pernah merasa menjadi seorang anak kecil. Betul. Ya. Pasti kita semua, pribadi kita masing-masing itu pernah jadi anak kecil. Ketika kecil itu, waktu kita kecil, pasti insting kita itu apa? Pengennya main, betul Bapak Ibu sekalian ya. Pasti pengen main. Kecil kita, entah itu yang laki-laki mungkin barangkali main layangan dan sebagainya, kelereng, gundu, mungkin barangkali waktu kita kecil. Yang perempuan mungkin yang akhwat main boneka dan lain sebagainya. Itu insting pada seorang anak kecil. Coba bayangkan bahwasanya di situ kita sedang berada di satu rumah yang ada anak kecilnya. Kita bayangkan di sana ada anak kecil. Yang anak kecil tersebut sedang bermain. Ketika sedang bermain, lalu ibunya panggil dia. Saya ulang. Jadi ketika sedang bermain, ibunya memanggil anak itu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh sang anak? Pasti dia akan menjawab panggilan ibunya. Betul. Hadirin sekalian, panggilan orang tua itu luar biasa nikmat terdengar, Bapak Ibu. Saya yakin di sini, Bapak Ibu sekalian, mungkin barangkali ada yang orang tuanya sudah tidak ada. Orang tuanya, bapak ibunya sudah barangkali sudah meninggal dunia, betul. Oh, yang ini pakai ayat baik. Double ini Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini mungkin barangkali banyak yang bapak ibunya sudah meninggal dunia, orang tuanya sudah meninggal dunia. Kita pasti rindu. Apa yang kita rindu? Suara beliau manggil kita. Betul. Andaikan mereka masih hidup saat ini, kita pengen itu dipanggil oleh mereka. Dipanggil nama kita oleh mereka. Betul. Rindu sekali. Taruhlah mungkin barangkali orang tua kita masih hidup. Kita juga ingin senantiasa dipanggil oleh mereka. Kesempatan itu tidak akan terulang. Hadirin sekalian, sang anak ini sedang main lalu dipanggil oleh sang ibu. Pasti si anak ini pasti akan aware. Apa yang dia sadari? Yang dia sadari adalah satu. Dia menjawab ibunya karena dia kenal suaranya. Betul. Jadi dia kenal nih siapa yang memanggil dia. Yang kedua, dia tahu yang memanggil ini adalah orang yang mengasihi dia. Dia tahu orang yang memanggil ini adalah orang yang mempunyai kedudukan khusus untuk dia. Selanjutnya dia tahu
bahwa saya yang memanggil ini itu pasti nggak mungkin dipanggil kalau nggak penting, pasti penting. Si anak ini belum tentu tahu dia mau disuruh apa, belum tentu tahu. Tapi respon yang dilakukan oleh sang anak itu langsung menjawab panggilan dari bapak ibunya. Padahal belum tentu disuruh juga. Bisa jadi apa? Bisa jadi hanya sekedar mau dipeluk. Bisa jadi hanya mau sekedar ngobrol, betul bapak ibu sekalian. Bisa jadi hanya sekedar ingin interaksi saja. Belum tentu akan disuruh. Tetapi lihat bagaimana sang anak kecil merespon panggilan dari ibunya. Dan dia menghargai itu. Dia tahu dia dipanggil, dia tahu siapa sosok yang memanggil. Saat itu pula lahir aksi dari dia untuk mendatangi ibunya, mendengarkan ibunya, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, kita ini sering kali Bapak Ibu sekalian, ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kali datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan menjawab panggilan Allah. Saking seringnya kita lakukan ibadah kita, saking seringnya kita rutinkan kegiatan-kegiatan wajib kita, entah itu perintah Allah kita lakukan, entah itu larangan Allah yang kita tinggal, sering dan terus menerus hingga kita kehilangan rasa diri sekali. Sampai-sampai kita laksanakan ibadah itu, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Oh, yang penting sudah sholat zuhur di checklist. Yang penting sudah sholat asar. Yang penting sudah sahur. Yang penting sudah sholat maghrib. Oh, zakat berapa persen? Yang penting angkanya jelas kita sambut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Padahal esensi dari mengerjakan ibadah pada dasarnya bukan hanya sekedar menaati segala peraturan Allah. Bukan hanya sekedar meninggalkan larangan-larangan. Kita mengerjakan perintah Allah, kita menjauhi larangan. Betul. Tapi ibadah yang ditekankan oleh ibadah adalah hadirnya hati kita ini tatkala kita melaksanakan ibadah tersebut. Oleh sebab itu hadirin sekalian, saya mengajak kepada hadirin sekalian, ayo kita mulai naik level. Kita mulai naik level. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai ibadah kita tuh hanya di level ibadah formalistik. Level kita tuh hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Hanya sekedar kalau sudah selesai ya sudah. Hanya sekedar di checklist saja. Ayo sama-sama kita naik level kita. Naik level keimanan kita. Menjadi ibadah yang jauh lebih hidup. Ibadah yang mempunyai makna. Ibadah yang datang dari hati kita. Karena ibadah yang hidup itu akan menjadikan segala bentuk ibadah, perilaku, kegiatan yang kita lakukan itu jauh lebih bermakna dibanding hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan hanya sekedar mengerjakan begitu saja. Hadirin, kenapa sih anak kita sering kali ketika diajak sholat itu mereka ogah-ogahan.
Kenapa anak kita itu ketika disuruh puasa, ada di sini yang sahurnya anak kecil masih ngamuk-ngamuk, mungkin barangkali ada. Ya, mungkin punya masih anak kecil ketika dibangunin sahurnya luar biasa. Hadirin sekalian, karena level anak kecil, kalau kita tidak bimbing dia dengan ibadah yang jauh lebih hidup, maka kegiatan ibadah yang mereka laksanakan hanya sekedar formalistik. Hanya sekedar bangun sahur, buka puasa, hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Sudah sholat asar belum? Sudah selesai. Itu level anak-anak kecil. Hadirin sekalian, ayo kita naikkan level kita. Jangan hanya sekedar mengerjakan ibadah ini hanya sekedar di level formalistik saja. Kalau sudah selesai ya sudah. Hadirin sekalian, kunci dari apa yang ingin saya sampaikan adalah ini. Ibadah itu bukan terletak dari apa yang diperintahkan. Saya ulangi, ibadah yang kita kerjakan bukan terletak pada apa yang diperintahkan. Tapi ibadah itu lebih kepada kesadaran kita terhadap siapa yang memerintahkan. Al-Imam Asy-Syibli ketika menjelaskan kata syukur, jadi dalam kitab Qami'ut Tughyan, kitab Turos, kitab fikih klasik tentang tazkiyatun nufus, Imam Syibli itu menjelaskan, dikutip oleh Syekh Nawawi, asyukru, kata Imam Syibli, itu bersyukur itu adalah melihat yang memberi nikmat, bukan melihat nikmatnya bentuknya apa. Saya ulang, syukur adalah melihat siapa yang memberi nikmat, siapa yang memberikan anugerah, siapa yang memberikan kesehatan, sejauh mana dia kenal siapa yang memberikan nikmat tersebut, maka dia adalah orang yang bersyukur. Ayo sama-sama kita tarik dan kita compare and contrast. Kita kiaskan dengan ibadah ini. Ibadah, sekali lagi, passwordnya, kata kuncinya adalah bukan apa yang diperintah, tapi kesadaran kita siapa yang memerintah. Ada dua anak kecil, yang satu sedang bermain, yang kedua sedang ada di kamar. Sang ibu selesai mencuci. Setelah selesai mencuci, sang ibu datang ke anak yang pertama. Kata ibu, anakku, coba tolong bantu ibu untuk jemur baju ini. Apa kata sang anak yang pertama? Kata anak yang pertama, ibu, saya lagi main game. Lalu dia ambil jemuran tersebut, baju jemuran tersebut, datang dia ke tempat jemuran, dia jemur, tapi dengan ekspresi yang tidak senang atau tidak suka. Ada nggak bu kira-kira anak kita yang disuruh, tapi mereka itu melakukannya ya seperti itu? Ada nggak? Ada ya bu ya? Itu anak pertama. Dikerjain nggak bu kira-kira? Dikerjain. Dia mengerjakan itu. Yang diperintahkan dikerjakan tidak? Dikerjakan oleh sang anak. Di hari berikutnya sang ibu datang ke anak yang kedua. Kata sang ibu, wahai anakku, tolong ibu capek. Badan ibu lelah. Coba nak, ini ada pakaian, coba tolong jemurkan. Apa kata sang anak? Ibu capek, ibu lelah. Oh iya bu, saya yang jemurkan. Bayangkan si anak ambil
itu baju. Lalu apa? Dia jemur sambil nyanyi-nyanyi. Happy-happy. Ada nggak Bu yang seperti itu? Pak. Saya tanya, dua-duanya mengerjakan perintah nggak Pak? Dua-duanya dikerjakan nggak perintah? Apa yang berbeda? Yang satu mengerjakannya dengan cemberut, yang satu mengerjakannya dengan gembira. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ini, yang satu melihat, ibu jemur lagi. Fokusnya apa? Menjemurnya yang jadi fokus. Tapi yang satu, dia menjemur dengan rasa gembira. Fokusnya apa? Oh, ibu capek. Yang satu fokusnya terhadap apa yang diperintahkan. Yang satu fokusnya adalah siapa yang memerintahkan. Berbeda jauh. Oleh sebab itu hadirin sekalian, itu kembali kepada kesadaran kita. Kesadaran kita dengan kesadaran, dengan hati yang hidup, ibadah yang hidup, hati menjadi sigap. Akan timbul rasa hormat, siap kita merespon apapun yang Allah perintahkan. Hadirin sekalian, iman itu adalah modal. Kita semua ini diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa iman. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan dua hal. Yang satu, Allah berikan, kata baginda Rasul, Allah berikan dua hal ini dalam hadis riwayat ini, namun dibedakan Allah ngasihnya ke siapa aja. Yang pertama, Allah berikan kepada seluruh orang. Yang kedua, Allah berikan hanya kepada orang yang Dia cintai. Yang pertama, Allah jadikan dan Allah berikan ini kepada setiap orang. Apa itu? Rizki, hadirin sekalian. Inna Allah Ta'ala yu'til mala man ahabbu wa man la yuhib, wa la yu'til imana illa man yuhib. Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki kepada orang yang Ia suka dan orang yang Ia tidak suka. Jadi tidak salah hadirin sekalian, kita lihat banyak orang yang melakukan maksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tetap rizkinya lancar. Betul. Banyak orang yang mungkin barangkali taat kepada Allah, rizkinya juga lancar. Karena rizki dari Allah itu datangnya bukan dari sifat Allah suka atau Allah tidak suka. Rizki datangnya dari Allah, baik itu dia beriman tidak beriman, maksiat tidak maksiat, semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma satu yang Allah berikan kepada orang yang Ia suka. Apa itu? Iman. Dan ini modal kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadihim milkul ardi dhahaban wa la yuftada bih. Orang yang tidak diberikan cahaya iman dalam diri, sekalipun dia, kata Allah dalam surat Al-Imran ini, sekalipun dia punya emas ini setengah bumi, apakah cukup untuk menebus apa-apa yang akan ia dapat nanti di akhirat? Tidak akan cukup. Oleh sebab itu hadirin sekalian, kita punya modal baik. Kita punya modal baik, apa itu namanya? Iman. Ramadan bukan panggilan bagi orang yang sempurna. Ramadan panggilan dan cinta dari Allah untuk kita nih, orang yang dicintai. Untuk kita, hambanya yang dicintai. Redaksi dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 itu dengan menggunakan kata alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Allah tidak menggunakan kata ya ayyuhal mu'minun, tapi Allah gunakan ya ayyuhalladzina amanu. Ustaz, apa bedanya ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhal mu'minun?
Ya ayyuhalladzina amanu artinya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhal mu'minun juga sama, Ustaz. Orang-orang yang beriman. Bedanya apa, Ustaz? Dalam gramatikal bahasa Arab berbeda. Kenapa Allah tegaskan ya ayyuhalladzina amanu bukan ya ayyuhal mu'minun? Saya compare dan kontras, saya kiaskan dengan menyanyi, hadirin sekalian. Siapa orang bisa bernyanyi, tapi kalau dia adalah seorang penyanyi, pasti suaranya enak, betul? Betul. Beda orang penyanyi dengan orang yang menyanyi, betul bu? Orang penyanyi sudah pasti suaranya enak, sudah pasti cengkok ya kalau dibilang, cengkoknya luar biasa. Tapi kalau orang yang nyanyi, kira-kira sudah pasti enak belum? Belum tentu. Redaksi dalam Al-Quran itu bukan al-mu'minun, bukan penyanyi ya, saya kiaskan maksudnya. Bukan orang yang sudah imannya mantap, yang sudah indikator keimanannya, sholatnya rajin, puasanya luar biasa, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu artinya panggilan keimanan kepada orang yang dicintai oleh Allah, siapapun yang mempunyai keimanan. Entah indikator keimanannya mungkin barangkali setengah-setengah, sholatnya mungkin barangkali tidak serajin orang-orang lain, barangkali puasanya juga mungkin belum terpanggil. Tapi tatkala Allah panggil dengan rasa kasih sayang, dan orang yang beriman tahu siapa yang memanggil, maka disitulah lahir yang disebut dengan ihsan. Ihsan ini apa? Ihsan itu adalah ibadah yang hidup, yang menekankan kualitas, menekankan kedekatan beribadah, seakan-akan kita beribadah dilihat dan diawasi oleh Allah. Ini hadisnya. Oleh sebab itu hadirin sekalian, ayo naikkan level kita. Jangan menjalankan ibadah hanya di level ibadah formalistik. Ayo naikkan ibadah kita menjadi level yang ihsan. Karena indikator orang yang berihsan ini Bapak Ibu hadirin sekalian, dia konsisten, dia jujur, dia terus memperbaiki kualitas diri, dia memberikan performa yang terbaik, sholatnya nggak asal-asalan, pasti dia ingin belajar agar sholat saya agar jauh lebih baik. Itu ihsan. Dia tidak menunggu diperintah untuk melakukan kebaikan. Orang yang ihsan, yang ibadahnya hidup, pasti akan proaktif dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang ihsan akan sadar bahwasanya apapun yang dikerjakan pasti mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ihsan itu akan terbangun budaya kebaikan secara kolektif bersama-sama. Apa sih tujuan akhir kita? Tujuan kita yang akhir adalah mendapatkan derajat takwa. Takwa itu adalah derajat yang paling tinggi. Dengan ihsan kita bisa mendapatkan derajat takwa tersebut. Saya akan tutup sesi kita hari ini dengan satu kisah sahabat Rasul yang dalam riwayat ini membuat Allah tersenyum, membuat Allah kagum. Nama sahabatnya, beliau ini berasal dari kaum Ansor. Suatu hari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh seseorang. Dia mengatakan, wahai Rasul, saya lapar. Akhirnya baginda Rasul datang ke rumah, bertanya kepada para istrinya, dikatakan apakah ada makanan di rumah, ternyata tidak ada sama sekali. Lalu apa yang dilakukan? Sahabat baginda Rasul mengatakan, siapa yang mau menyambut tamu saya ini? Ini hadisnya. Ada satu sahabat yang bernama Abu Talhah.
Kata Abu Talhah, wahai baginda Rasul, saya siap nyambut tamu engkau. Akhirnya orang tersebut dibawa oleh baginda Rasul ke rumah. Abu Talhah bertanya kepada istrinya, wahai istriku, istrinya namanya Ummu Sulaim, wahai istriku, apakah ada makanan di rumah? Kata istrinya, wahai suamiku, tidak ada makanan di rumah kecuali makanan untuk anak kita. Apa kata Abu Talhah? Wahai istriku, tolong tidurkan anak kita. Makanan ini biar saya kasih kepada tamunya baginda Rasul. Biarin nggak apa-apa kita nggak makan. Yang penting tamunya baginda Rasul makan. Akhirnya Ummu Sulaim menidurkan anaknya. Singkat cerita, kata Abu Talhah, malam datang disuguhkan makanan. Abu Talhah berkata kepada istrinya, wahai Ummu Sulaim, matikan lampu. Dimatikan semua lampu. Supaya apa? Supaya sang tamu tidak tahu kalau seandainya kita nggak punya makanan. Kita akan temani mereka makan, nggak apa-apa. Tapi dalam kegelapan kita pura-pura makan. Yang penting tamunya Rasulullah makan. Singkat cerita, setelah tamu Rasulullah makan, kenyang tidur, esok paginya tamu Rasulullah pulang. Abu Talhah datang kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, belum diceritakan oleh Abu Talhah. Rasulullah mengatakan, laqad ajiballahu azza wa jalla au dhahika. Wahai Abu Talhah, sesungguhnya Allah tersenyum, Allah kagum atas apa-apa yang telah kalian berdua kerjakan. Kalian artinya Abu Talhah dan istrinya. Diri sekalian dimuliakan Allah. Yuk kita naikkan level Ramadan kita. Kalau seandainya Abu Talhah dan Ummu Sulaim berhasil menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum, mereka menyambut tamunya Rasulullah. Ini Ramadan tamu dari Allah. Ini Ramadan tamu dari Allah. Ayo sama-sama kita buat Allah juga tersenyum dengan cara kita memuliakan Ramadan. Dengan cara kita belajar lagi untuk memuliakan Ramadan, menata hati kita, mengenal Allah jauh lebih banyak lagi, agar nanti kita bisa naik level. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada sesi tanya jawab, kita punya ada sekitar 1 orang penanya mungkin barangkali. Silakan, baik yang putri maupun yang ikhwan maupun langsung. Baik, karena terbatasnya waktu, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah jaga dan tata hati kita. Allah hidupkan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadikan hati kita sebagai hati yang bersyukur kepada Allah, hati yang taat kepada Allah, mengenal Allah jauh lebih baik. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita sampai akhir nanti, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cucu keturunan kita mudah-mudahan disehatkan, dimudahkan urusannya. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ini sekalian, boleh saya minta izin untuk bacakan suratul Fatihah sekali lagi. Kebetulan saya sedang membangun sekolah Al-Quran. Saya hanya minta suratul Fatihah agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan dan diberikan kelancaran. Setiap satu Fatihah yang ibu baca, bapak baca, mudah-mudahan itu jadi dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang membaca, santri saya yang membaca, ketika dia mendapatkan pahala-pahalanya juga mendapatkan, ataupun pahala juga akan tersalurkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kami mewakilkan ini adalah sebuah proses terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin ya, maafin ya. Ya, ya. Apa tuh? Oh, Masya Allah. Terima kasih. Oh, ya, 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 ya. Ya, makasih Ustaz ya. Sama-sama. Sama-sama.